Good morning everyone. Biarlah jiwa, tubuh, dan roh saudara dipelihara oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia, termasuk hari ini juga. Saya ingin membahas mengenai mengapa saya banyak jumpai bahwa wanita lebih banyak di dalam gereja daripada pria. Terkadang mereka disatukan di dalam satu pernikahan kudus, berjanji seia sekata, kompak, ya, menyenangkan satu dengan yang lainnya, bahkan berjanji untuk mencari Tuhan bersama-sama. Tetapi kenyataannya begitu banyaknya wanita ataupun istri yang ada di dalam gereja dengan suami mereka entah ada di mana. Ya, mungkin sibuk dengan kerjaan, mungkin sibuk ngadu ayam atau apapun juga, saya tidak tahu ya sejarahnya, tetapi itu jelas sekali banyak terjadi di dalam gereja-gereja lokal saat-saat ini. Ya. Mengapa banyak terjadi kontras di dalam dunia pergerejaan ini? Yang tampil adalah istri-istri yang sangat rohani sekali, bahkan hampir ya tidak semuanya, tetapi ada beberapa yang sangat menonjol rohaninya, sehingga terkenalah dengan sebutan Spirit of Isabel, gitu. Ya, Jezebel Spirit. Gitu. Sedangkan suaminya hilang seolah-olah seperti Korah yang tertelan dengan bumi itu. Ya, secara garis besar mungkin, ya, mungkin saja ya, bahwa istri-istri ini suka sekali untuk menempatkan diri untuk tampil lebih rohani daripada suaminya. Dan kalau mereka sampai ke rumah, mereka mulai mengkritik, mereka mulai membandingkan dengan pendetanya yang penuh dengan karisma, sehingga sang suami semakin benci dengan pendetanya, bahkan berjanji bahwa dia tidak akan mungkin ke gereja itu. Ya, makin tenggelam dengan kegiatannya yang dibuat-buat setiap hari Minggu. Kalau istri itu merasa rohani dan mulai suka mengkritik suaminya dan menghakimi suaminya, mungkin saya ingin sadarkan tugas istri adalah untuk menyadarkan suaminya, untuk membawa suaminya, untuk melayani suaminya menjadi seorang imam yang bisa dibanggakan oleh seluruh anggota keluarga. Ada satu ayat yang saya ingin berikan kepada saudara. Bagi saudara yang merasa rohani, janganlah tersinggung terlebih dahulu, tapi dengarkan firman Tuhan ini. Ya, Roma 15 ayat 1-3 mengatakan begini, kita yang kuat. Siapa? Yang kuat. Kuat rohani. Lebih rohani. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Berarti kita tidak layak untuk menghakimi ataupun mengkritik pasangan kita mungkin yang ya, istilahnya suam-suam kuku saja kalau diajak mencari Tuhan. Ayat ini berlangsung terus, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. 3 ayat ini merupakan satu tanggung jawab yang perlu kita kerjakan, bukan terbatas pada istri saja. Kita yang merasa rohani. Kalau para ayah melihat anak-anaknya belum kenal Tuhan, belum mengalami Tuhan, maka jangan terburu-buru untuk memaki mereka, untuk memaksa mereka ke gereja, dan lain sebagainya. Saudara harus benar-benar memiliki kasih Kristus, sehingga dikatakan di sana Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, daripada kita ini membuat ilfil, baik kepada suami maupun anak-anak, akan kerohanian kita, akan ketinggian rohani kita, maka lebih baik kita ini mengangkat mereka, kita melayani mereka, kita menghormati mereka, kita mengasihi mereka. Sehingga supaya istilahnya yang sakit ini bisa segera sembuh. Ya, rohani yang sakit ini bisa sembuh, bahkan bisa benar-benar sehat. Bukan lagi kita memojokkan mereka dan menuduh mereka, ya, bahkan menghancurkan ya, sisa-sisa daripada kepercayaan diri mereka. Ayat ini sangat hebat sekali. Roma 15 ini dikatakan kalau kita ini kuat,
Maka panggilan kita adalah untuk mengangkat secara perlahan orang yang lemah. Baik itu suami kita, baik kalau terbalik istri kita, ataupun anak-anak kita. Ini adalah satu kebenaran. Tidak selamanya seseorang itu dalam keadaan kuat senantiasa. Misalnya saya sebagai orang tua, misalnya saya sebagai suami. Tidak selamanya saya dalam keadaan on the top. Nah, sementara orang lain dalam keadaan lemah selamanya juga tidak begitu. Ada waktu-waktu tertentu mereka akan merasa mereka harus mencari Tuhan. Nah, andai kata saudara melayani, saudara menghormati, ya saudara mengasihi orang itu, maka saat itulah yang Tuhan akan gunakan untuk menjadi momentum mereka mengalami Tuhan. Nah, kalau kita bicara lagi tentang pernikahan antara suami istri, maka tangan Tuhanlah yang menyulam dengan luar biasa antara dua pribadi. Dua menjadi satu tidak pernah gampang, saudara. Tetapi justru di sanalah Tuhan dengan kuasanya sendiri, dia itu mengisi kekurangan masing-masing. Dengan menyatukan dua pribadi ini, maka Tuhan mendapatkan kekuatan yang luar biasa sekali. Sehingga keluarga, kerajaan itu bisa ditemukan di atas muka bumi. Nah, stop. Ya, para istri yang merasa lebih rohani daripada suaminya. Stop menggunakan kelemahan suami untuk menjadikan itu menjadi peluru ya dalam menembak mereka sehingga komatus. Nah, mungkin Anda mendumel jika suamiku tidak pernah memperhatikan ya dan menyayangiku, ngapain harus perhatian dan sayang kepadanya? Sekali lagi ya, Roma 15 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu yang kuat. Nah, kitalah yang merasa lebih rohani, kita yang lebih tahu Tuhan, kita yang lebih mengenal Tuhan. Kita tidak cari lagi kesenangan diri sendiri, kita tidak mau dilayani lagi. Kalaupun di depan kita nih orang yang menjengkelkan, kita harus tetap mengasihi mereka, melayani mereka, menghormati mereka. Seperti Kristus sendiri tidak mencari kesenangannya sendiri. Lalu bayangkan kalau Kristus menghadapi saya begitu saja. Saya aja. Nah, berapa banyak sikap-sikap saya yang menyakiti hati dia. Tetapi kenapa dia dikatakan dia ini setia, dia tetap mengasihi saya. Karena dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia berkorban, bukan cuma disalib. Salib itu pengorbanan yang terbesar. Tapi sebelum itu dia mengasihi saudara pada waktu sudah berdosa. Nah, andai kata Anda sudah melakukan firman Tuhan, ya katakanlah melayani, mengasihi, menghormati, berdoa bagi suami Anda. Maka firman Tuhan akan bekerja dengan hebat dan memberikan hasil yang gemilang di dalam kehidupan Anda. Ingat pada waktu hari pertama saudara di wedding day, ya, di mana saudara dihadapkan dengan para saksi, Anda mengucapkan janji kudusmu. Janji kudusmu. Nah, Anda berjanji bahwa Anda harus berbagi rahasia, Anda berbagi masa depan, Anda berbagi kebahagiaan, Anda berbagi keuangan, Anda berbagi kesusahan juga. Nah, adalah celaka sekali jika sekarang ini Anda yang memulai dengan baik, kemudian Anda mulai mencari kesalahan pasangan Anda. Nah, seolah-olah saudara ini dirasuki oleh penghakiman ini. Nah, hari ini belum terlambat, saudara bisa membalikkan semua keadaan untuk menjadi satu cara untuk membangun keluarga Allah di dalam kehidupan saudara. Bersatulah, menjadi kuatlah, menjadi kompak juga, sehingga kerajaan surga ada di tengah-tengah saudara. Sayangi suamimu, sayangi yang lebih lemah rohaninya. Angkat mereka, tuntun mereka, doakan mereka, berkati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Amin.